Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Rizwandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek, verb, object preposition, appositive, suffix, dan parallel structure. Subjek adalah bagian dari kalimat yang menunjukkan siapa atau yang melakukan tindakan atau menjadi topik utama kalimat tersebut. Subjek biasanya berupa kata benda atau kata ganti dan memiliki peranan penting dalam kalimat. Berikut adalah penjelasan tentang jenis subjek. Yang pertama ada noun. Noun adalah kata yang digunakan untuk menyebutkan nama orang, tempat, benda, atau konsep. Noun dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat. Contoh, the books is on the table. Subjeknya yaitu the book. Yang kedua ada pronoun. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun dalam kalimat. Pronoun dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat. Contohnya yaitu he is going to the store. Subjeknya yaitu he. Yang ketiga ada gerund. Gerund adalah kata yang berakhiran ing yang berfungsi sebagai noun. Gerund dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat. Contohnya yaitu reading is my favorite hobby. Subjeknya reading. Yang keempat ada to infinite frase. To infinitive frase adalah frase yang dimulai dengan kata to atau diikuti oleh kata kerja dalam bentuk infinitif. To infinitive frase dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat. Contohnya yaitu to travel is my dream. Subjeknya to travel. 5. Non-clause. Non-clause adalah clause yang berfungsi sebagai noun dalam kalimat. Non-clause dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat. Contohnya yaitu what she said is true. Subjeknya yaitu what she said. Non-clause biasanya dapat dimulai dengan kata-kata seperti what, that, who, to, which, dan berfungsi sebagai subjek, objek, dan pelengkap dalam kalimat. Verb atau kata kerja adalah kata-kata dalam bahasa yang digunakan untuk menunjukkan tindakan, keadaan, atau peristiwa dalam sebuah kalimat. Kata kerja adalah bagian penting dalam kalimat karena mereka memberikan informasi tentang apa yang subjek lakukan, menjadi, atau dialami tanpa kata kerja. Sebuah kalimat tidak akan melengkap dan tidak akan memiliki makna yang jelas. Jenis-jenis kata kerja yaitu yang pertama ada to be. To be adalah kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan keadaan atau sifat subjek. Contohnya yaitu ada I am student. Yang kedua ada modals. Kata kerja modal adalah kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan kemungkinan, kemampuan, atau keharusan. Contohnya yaitu can. I can speak English. Cold. I could speak English when I was a child. May. You may go home now. 3. Yang ketiga ada action verb. Action verb adalah kata kerja yang menggambarkan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Contohnya yaitu run, jump, read, write. Yang keempat ada has, have, had. Has, have, had adalah kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan kepemilikan atau kehubungan antara subjek dan objek. Contohnya yaitu has. She has a car. Have. They have a house. Had. I had a bike when I was a child. Yang kelima yaitu do, does, did. Do, does, and did adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk membantu membentuk kalimat interrogatif atau negatif. Contohnya yaitu do. Do you like coffee? Does she like coffee? Did you go to the party? Objek preposisi adalah kata atau frasa yang mengikuti preposisi dan menunjukkan hubungan antara kata atau frasa tersebut dengan kata lain dalam kalimat. Contohnya yaitu the book is on the table.
Objek preposisinya yaitu the table. Yang kedua yaitu she is sitting with her friend. Objek preposisinya her friend. Yang ketiga yaitu the city is located near the river. Objek preposisinya yaitu the river. Preposisi dan objek preposisi. Beberapa contoh preposisi dan objek preposisi: in the room, on the table, under the bridge, above of the cloth. Apositif adalah kata atau frasa yang menjelaskan atau mengidentifikasi kata atau frasa lain dalam kalimat, biasanya dengan memberikan informasi tambahan tentang identitas, sifat atau karakteristiknya. Contoh apositif yang pertama ada yaitu my brother, a doctor, is very kind. Apositifnya yaitu a doctor. Di sini a doctor menjelaskan pekerjaan dari my brother. Yang kedua yaitu the city Paris is known for its beauty. Apositifnya yaitu Paris. Di sini Paris menjelaskan nama kota yang dimaksud. Yang ketiga yaitu my favorite book, To Kill a Mockingbird, is classic. Apositifnya yaitu To Kill a Mockingbird. Di sini judul buku menjelaskan buku favorit yang dimaksud. Apositif membantu memperjelas dan memberikan informasi tambahan tentang kata atau frasa dalam kalimat, membuat komunikasi lebih efektif dan jelas. Sufiks adalah akhiran yang ditambahkan ke kata dasar atau untuk membentuk kata baru dengan makna yang berbeda, atau untuk mengubah kelas kata. Contoh sufiks yang pertama yaitu full. Contohnya hope menjadi hopeful, care menjadi careful. Yang kedua ada less. Contohnya itu hope menjadi hopeless, care menjadi careless. Yang ketiga ada ly. Contohnya itu quick menjadi quickly, loud menjadi loudly. 4 Contohnya teach jadi teacher, write menjadi writer. 5 man. Contohnya yaitu develop menjadi development, govern menjadi government. Fungsi sufiks dapat digunakan untuk mengubah kelas kata, menambahkan makna baru pada kata dasar, membentuk kata yang lebih spesifik atau teknis dengan menggunakan sufiks. Kita dapat memperluas kosakata dan mengungkapkan makna yang lebih spesifik. Parallel structure adalah teknik penulisan yang menggunakan struktur kalimat yang sama atau serupa untuk mengungkapkan ide-ide yang memiliki kepentingan atau nilai yang sama. Contoh parallel struktur yang pertama ada I love reading books, writing stories, and editing article. Di sini reading, writing, dan editing memiliki struktur yang sama dalam bentuk kata ing. Yang kedua yaitu ada she is smart, kind, and beautiful. Di sini smart, kind, dan beautiful memiliki struktur yang sama yaitu kata sifat. Yang ketiga ada I have 3 favorite things, reading books, and traveling abroad, and hiking in the mountain. Di sini reading, traveling, dan hiking memiliki struktur yang sama yaitu dalam kata bentuk ing. Manfaat parallel struktur yang pertama yaitu meningkatkan kejelasan dan konsistensi dalam penulisan. Yang kedua membuat kalimat lebih dipahami dan diikuti. Yang ketiga menambahkan ritme dan keseimbangan dalam penulisan. Kesalahan parallel struktur yang pertama yaitu I love reading books, to write stories, dan editing para artikel tidak paralel. Dengan menggunakan parallel struktur kita dapat membuat penulisan yang lebih efektif, jelas, dan menarik.